Oke guys, selamat sore. Balik lagi sama Jenny Try di sini dan kali ini aku nggak bakal riding, tapi aku bakal nge-review, review singkat soal motorku. Jadi ini adalah Yamaha NMAX 2016. Bisa lihat di platnya, platnya nggak jelas. 2016 dan sekarang udah berjalan sekitar 5.262 km dan mungkin aku bisa sedikit cerita pengalaman atau apa yang aku rasakan selama naik NMAX ini. Oke, ini adalah Yamaha NMAX warna putih non ABS. Yang bakal aku bahas di sini adalah kayak kelemahan atau kelebihan dari Yamaha NMAX ini. Aku nggak akan nyebutin kayak 5 kelebihan atau 5 kekurangan dari motor ini, karena setiap aku cari poin yang mau aku bahas soal kelemahan atau kekurangan, di setiap poin itu ada beberapa yang kontras gitu. Jadi misalnya dari behel ini ada beberapa ada untungnya, ada minusnya juga gitu. Jadi aku bakal bahas secara keseluruhan dari semua body, fitur-fitur dan hampir semuanya. Kita mulai dari depan, tampang dulu ya. Visualnya dulu. Jadi visualnya dari depan Yamaha NMAX ini tergolong kayak gede ya, gampot, dan untuk lampunya dia memakai LED di sini. Dan di sini masih pakai lampu bohlam biasa. Kalau kalian misalnya belum tahu. Jadi ini harus nyalain dulu mesinnya, lampunya baru mau nyala. Kalian bisa lihat lampunya putih LED. Ini di dua ada lampu utamanya, di sini lampu tengah di tengah. Lampu jauh di tengah. Baru nyala. Dan lampunya itu kalau aku bisa bilang lumayan terang, tapi dalam keadaan sekelilingnya juga nggak terang, alias kalau misalnya ada lampu kota alias lampu-lampu kayak gitu, itu lampu NMAX ini kalah. Jadi ya lumayan lah, tapi kalau dari depan juga masih kelihatan sih lumayan. Di sininya masih pakai bohlam. Ratingnya juga masih pakai bohlam di sini ya. Sebenarnya aku rada gimana gitu sama kualitas plastik yang dipakai dalam Yamaha NMAX ini. Jadi nah ini di sini bisa kalian lihat ya. Emang kalau misalnya ya aku bisa bilang Yamaha itu bikinnya lumayan pintar, bisa menutupi kayak bikin motor ini jadi lumayan keren. Tapi bahannya bahannya kayak gitu. Terus kebetulan aku nggak pakai ABS, bukan yang ABS, dan tapi di sini kayak masih ada sensor buat ABS-nya gitu ya. Aku kurang tahu sih ini aslinya buat apa. Dan dia masih pakai single piston. Jadi ke panel speedometer dulu. Di sini ada rating kanan kiri. Terus ada injeksi, lampu jauh, dan indikator suhu. Menurutku speedometernya itu kecil tapi lengkap banget, udah hampir kayak mobil. Kita bisa lihat di sini select ada odo pertama, lalu ada trip 1, trip 2, ada oil, terus V-belt, terus fuel consumption saat kita jalan. Dan di sini juga kalau misalnya yang pada bingung itu, di sini itu kayak misalnya setiap kalian jalan ini naik turun. Kalau semakin tinggi barnya berarti konsumsi bensinnya makin irit. Ya kalau makin ke bawah berarti makin boros. Lalu lanjut ada average eco. Aku dapat di sini 34,2 km per liter karena aku biasa pakainya dalam kampus aja. Terus balik lagi ke odo. Dan di sini ada tombol reset. Dan kita beralih ke deck. Deck di sini aku ngerasa kita naik ya. Yang aku rasain adalah pas, nggak terlalu sempit kayak motor-motor matic konvensional kayak Vario or what. Ngangkangnya pas kalau buat aku, dan decknya lebar. Kaki kamu bisa di sini. Ini posisi paling enak menurutku kayak gini sih. Nggak terlalu the fuck. Aku nggak terlalu suka posisi yang gini karena masih menurutku terlalu tinggi justru. Di sini tuh paling enak. Dengan posisi kalian duduk, pantat itu udah nyenggol yang ini nih. Nah ini pantat udah nyenggol di sini. Ini posisi kaki kalian di sini itu enak banget. Nah terus ke stang lagi, stangnya itu tinggi dan nekuknya juga pas ke dalam. Ini enak banget. Aku nemuin stang ini tuh yang emang bener-bener pas banget buat aku. Aku suka yang tinggi dan nekuk ke dalam. Terus buat riding position, motor ini tuh bisa ya, misalnya aku taruh posisi dudukku kayak gini ya, nekuk kayak motor naik matic biasa. Dan
itu tuh lebih enak lagi karena stangnya jadi lebih deket dan tinggi, nggak capek pak. Sumpah ini enak banget. Kalian bisa kayak gini, bisa kayak gini, bisa kayak sok-sokan supermoto kalau kalian mau, ya selonjoran itu enak banget. Terus beralih ke jok. Jok di sini menurutku ini joknya lebar banget. Dan kayak aku tadi contohin, kalian bisa melakukan berbagai macam riding position di sini. Jadi ya kayak sok-sokan supermoto lah atau gimana. Dan di sini ada penyangga pantat gitu ya. Di sini kayak pemisah antara jok rider dan jok pillion. Tapi menurutku kalau misalnya kalian yang bilang jok NMAX itu empuk banget, menurutku enggak pak. Masih banyak yang lebih empuk. Contohnya dari Yamaha sendiri ada Yamaha Xeon. Dari Honda ada Honda Vario yang 110 itu empuk banget pak. Ini nggak terlalu empuk sih menurutku, cuma ya lumayan. Tapi kalau buat aku, ini buat dibawa jalan jauh tuh masih kayak terlalu keras sih menurutku. Bikin pantat panas. Nggak tahu, emang mungkin karena dulu aku pakai Pulsar dan notabene tuh Pulsar joknya empuk banget pak. Lalu beralih lagi ke tangki bensin. Tangki bensin ini menurutku fleksibel karena bukan fleksibel, kayak praktis gitu. You don't have to turun dari jok buat buka, terus buka-buka lagi. Kamu tinggal cabut kunci kayak gini, masukin dan kayak gini. Sayangnya kelemahannya ini masih diangkat, jadi belum ada engselnya. Jadi kamu harus pegang terus pas isi bensin. Dan yang gak sukanya lagi itu apa coba? Ini nih ngangkang pak kalau misalnya kalian harus isi bensin tuh. Ini misalnya gini, mbak mau isi gitu, nah kalian ngangkang gini. Itu tuh awkward jujur. Tapi ya at least kalian gak harus turun dari motor sih. Itu yang menurutku praktis. Oh ya, yang dari depan ada yang luput. Ini nih, kantong di sini dan sini. Yang dari kiri dulu kantongnya dalam banget pak. Kalian tahu botol minuman air mineral yang 600 ml itu cukup banget masuk tanpa mengganggu stang sama sekali. Dan di sini itu buat naruh koin. Ini masih ada beberapa koin di sini. Ini masih enak banget dan nggak lompat-lompat koinnya. Itu fleksibel banget. Terus beralih lagi, yang aku concern itu di sini. Pijakan kaki alias foot peg. Pembonceng itu kalau nggak misalnya nggak dipakai, nggak diambil pakai tangan itu susah pak. Nih, kalian harus kayak gini dulu, terus kayak gini. Dan menurutku itu nggak praktis. Tapi ya masih bisa dijangkau sama tangan. It's okay sih menurutku. Beralih ke bodi belakang, bisa kalian lihat. Aku jujur paling nggak suka sama bodi belakang NMAX karena lampu belakangnya aneh, backlightnya itu aneh, nggak tahu kenapa, dan terkesan biasa banget sekalipun udah ada LED-nya. Tapi masih ada 3 lampu bohlam di situ. Terus spakbornya juga, ya aku nggak terlalu masalah sama spakbor sih. Maksudnya emang karena spakbor itu kan ada fungsinya kan gitu. Terus yang udah kalian tahu pasti adalah shockbreakernya. Depan belakang itu keras banget, apalagi yang belakang super keras. Kalau dipakai sendirian itu keras banget. Tapi kalau misalnya dipakai boncengan itu mentul-mentul. Itu kekurangan banget dari shockbreaker belakang NMAX tuh, parah sih menurutku. Kayak maksudnya kalau misalnya sekali buat boncengan yang misalnya bawa orang yang nggak terlalu berat, misalnya 45 atau 50 kg gitu, itu misalnya buat miring-miring dikit tuh udah mulai mentul, ada gejala mentul. Padahal kalau misalnya dipakai sendirian, ini enak banget kalau buat miring, tapi keras banget. Itu emang salah satu kesalahan fatal di NMAX tuh di shockbreaker deh. Apa ya, pengereman depan belakang tuh makem. Terus knalpotnya no problem. Suaranya, aku suka suaranya karena mungkin karena cc-nya dia itu gede, jadi masih kayak ada suara bisa belayarnya gitu ya, nggak tahu sih. Gitu. Nggak tahu juga. Mungkin sugestiku aja. Kita buka bagasi dulu. Cara buka bagasinya tuh ini nih. Seat open, setengah, ceklek. Ada stoppernya. Itu keuntungan dari Yamaha NMAX yang aku suka adalah ada stoppernya. Tapi di bagasinya, bisa kalian lihat bagasinya itu luas banget ya menurut kalian. Tapi kalau saya buat naruh helm itu nggak tahu, kayak kurang
fleksibel gitu. Kalau misalnya mau naruh helm ya cuma bisa naruh helm doang gitu. Kalau misalnya mau ditambah dengan jas hujan itu nggak bisa. Jadi emang diantara mau naruh jas hujan atau apa gitu, ini menurutku sih masih kurang gede sih menurutku kan, dan kayak kurang sportif dengan benda-benda gitu loh. Tapi ya overall ini lumayan banget bisa buat naruh 2 jas hujan buat 2 orang ya maksudnya. Terus kita tutup, lalu beralih lagi ke area mesin. Mesin motor ini lumayan bertenaga, torsinya ada banget. Emang di awal itu NMAX tuh kasar banget ya, putaran awal tuh kasar banget. Tapi kalau misalnya udah menyentuh 50-60 km per jam, NMAX bisa jadi halus banget. Dan yang mengganggu itu kalau misalnya kita ngelewatin jalan yang rada rusak, ini bunyi pak, tekel, nggak tahu, aku risih banget kalau misalnya denger itu. Terus kelemahan dari mesinnya lagi nih. Jadi kalau misalnya ini kan side stand switch ya. Jadi kalau misalnya dimatiin bisa lewat sini aja. Tapi ada kelemahannya. Bunyinya biasanya amit-amit pak, kotak gitu. Coba mungkin, oh ini nggak, biasanya petak gitu kayak gitu. Itu kelemahan banget sih menurutku, kayak itu bikin kurang nyaman aja gitu. Oh iya nih, konsumsi bensin dari motor ini itu gimana ya? Aduh aneh lah intinya. Kita bisa lihat di sini 34,2 km per liter. Itu karena aku pakainya cuma dalam kota doang. Kalau misalnya aku pakai keluar kota, aku pernah dari Wonosobo ke Semarang itu dapat 49, sekian kilometer per liter, hampir 50 km per liter. Itu irit banget. Tapi kalau misalnya dalam kota, dalam area kampus doang, aku pernah dapat 31,7 km per liter. Gila, itu boros banget, hampir sama konsumsi bensinnya dengan Pulsarku yang dulu. Dan aku kadang mikir anjir nih motor boros gitu ya. Terus, nah nih kelemahannya adalah di sini. Dek sini nih rawan banget pak. Kalian bisa lihat di sini udah ada baretan-baretan gitu. Karena aku kadang kayak kakiku mungkin nggak terlalu bisa sekolahin ya. Jadi kalau misalnya turun, sprak, kena gitu. Susah lah intinya, kayak ya emang ini fungsinya buat nyimpen tangki bensin, tapi bikin kurang fleksibel gitu. Ini banyak baretan nih. Dan yang aku sedih adalah motor ini mulai banyak baretan pak. Aku padahal ngerasa nggak ngapa-ngapain ini. Dan aku baru tadi sedih banget ini pak. Ya Allah, ini kenapa gitu. Ini kemarin kena plat nomor, motornya CBR. Dan CBR kan tinggi tuh. Dan ini kena plat nomor, aku sedih banget pak. Maksudnya aduh, ini motor belum lama gitu loh. Untungnya motornya bersih gitu kan. Habis aku cuci kemarin karena kotor banget. Dan ini juga udah mau hujan lagi kayaknya. Ya overall selama 5.200 kilometeran, aku ngerasa motor ini ya buat commuting dalam kota itu enak banget. Torsi dapat banget. Buat kecepatan speednya juga dapat banget. Itu enak banget. Terus konsumsi bensin juga ya lumayan irit. Dan yang aku paling suka adalah handlingnya. Handlingnya itu wah, ini motor gede pak, tapi enteng banget. Karena aku nggak tahu, mungkin karena apa ya, mungkin karena ground clear gravitasi, titik gravitasinya itu rendah, jadi lebih mudah dikendalikan gitu. Dan motor ini radius puternya lebar banget. Lebar atau sempit ya, intinya ini beloknya bisa kayak gini banget tuh, motongnya tuh bisa gini nih. Tuh, panjang banget. Luas apa lebar lah, intinya gitulah ya. Nggak kayak motor-motor lain. Nggak tahu karena apa. Tapi yang jelas handlingnya ini enteng, enak. Kalau dipakai sendiri lebih enteng lagi karena shockbreakernya jadi lebih stabil, sekalipun keras parah. Overall aku puas, tapi aku sedih banget bodiku banyak yang baret. I don't know why exactly, karena mungkin aku taruh di parkiran gitu. Dan mungkin gitu aja video dari aku. Dan don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel. Stay safe on the road guys, and I will see you on the next video. Bye bye.